Ide pembuatan pohon Natal dari botol bekas ini sesuai dengan semangat yang diusung oleh Gereja Santo Lukas, yakni kesederhanaan dan juga cinta lingkungan. Ada yang berbeda pada Natal tahun ini di Gereja Santo Lukas. Gereja yang terletak di kawasan Jakarta Utara ini menyulap barang-barang bekas menjadi hiasan Natal nan cantik. Salah satunya pohon Natal ini. Siapa sangka pohon Natal setinggi 3,5 meter tersebut terbuat dari botol air mineral bekas. Butuh sekitar 10.000 botol air mineral bekas untuk membuat pohon Natal ini. Barang-barang bekas ini dikumpulkan selama 8 bulan terakhir dengan waktu pembuatannya 2 bulan. Idenya adalah bahwa di tahun ini kita di gereja kita punya suatu tema lingkungan hidup. Kita mau supaya umat itu concern dan perhatikan lingkungan hidup. Sehingga timbul suatu ide bahwa bagaimana kalau Natal tahun ini kita manfaatkan barang-barang yang kita anggap semula itu sampah. Dengan daya dan pikiran yang kreatif kita bisa mengolah sampah menjadi sesuatu yang baik, yang kreatif. Pohon-pohon Natal ini akan semakin cantik jika dilihat pada malam hari. Para pengunjung gereja tidak hanya bisa menikmati uniknya pohon Natal, tetapi juga kilauan lampu-lampu yang disusun begitu menarik. Dari Jakarta, Dewi Ratnasari, Bagus Darmawan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, 10.000 botol air mineral disulap menjadi pohon Natal unik setinggi 3,5 meter. Botol-botol ini kemudian dikumpulkan selama 7 bulan untuk menjadi tema dekorasi Natal. Apa yang mendorong umat untuk mengambil tema menggunakan botol bekas dan bagaimana awalnya gagasan ini muncul? Sudah hadir bersama kami Bapak Untung Sucipto yang saat ini berada di Gereja Santo Lukas Sunter, Jakarta Utara. Pak Untung, bisa diceritakan apa yang menginspirasi Gereja Santo Lukas untuk membuat pohon Natal dari botol bekas ini? Kami terinspirasi oleh gagasan dari Keuskupan Agung Jakarta yang pada tahun lalu atau awal tahun ini mencanangkan suatu tema, yaitu mari berbagi, yang pertama. Yang kedua adalah kesederhanaan. Kemudian yang ketiga yang berhubungan dengan lingkungan hidup, yaitu Go Green. Idenya berasal dari sana, Bu. Jadi Anda berusaha meminimalisir penggunaan sampah-sampah pohon plastik ini, botol-botol plastik ini. Lalu Anda mendapatkan pohon-pohon, botol-botol plastik ini dapat dari mana, Pak Untung? Iya. Setelah itu kemudian di awal tahun 2011 kami membentuk suatu panitia untuk Natal tahun ini. Kemudian kita berusaha mengumumkan di gereja kami maupun di lingkungan kami, di wilayah kami, untuk mulai mengumpulkan botol-botol bekas ini. Jadi botol-botol bekas dan gelas aqua bekas ini tidak hanya berasal dari umat Katolik saja, tapi juga dari yang non-Katolik, Bu. Muslim, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kami juga minta mereka melalui lingkungan-lingkungan dan wilayahnya untuk dikumpulkan kepada kami, disumbangkan kepada kami. Jadi itu dikumpulkan secara swadaya begitu, Pak Untung, ya? Iya, secara swadaya, Pak. Total ada berapa, Pak Untung? Total semua botol-botol dan gelas aqua ini kurang lebih sekitar 10.000. Itu berapa lama, Pak, untuk mengumpulkan 10.000 botol dan gelas bekas plastik ini? Waktu yang kami butuhkan kurang lebih sekitar 7-8 bulan, Pak. Ketika para jemaat tadi tiba ke gereja di Santo Lukas melihat botol-botol yang disusun menjadi pohon Natal ini, seperti apa mereka reaksinya, Pak? Sepengetahuan kami, mereka juga sangat excited, sangat merasa ini suatu yang baru buat lingkungan kami, buat wilayah kami. Mereka sangat bangga, juga terharu, Bu, ya. Inilah hasil dari pengumpulan botol-botol dan gelas-gelas aqua dari mereka juga yang kita tunjukkan di gereja kami ini, Bu. Itu kalau membentuk pohon Natal setinggi 3,5 meter, itu yang membuat kemudian yang menyusun itu siapa, Pak Untung?
Kebetulan di wilayah kami Santa Emerencia, kami mempunyai satu orang yaitu arsitek, Pak. Kebetulan di anggota saya ada yang arsitek yang menggagas ide ini, kemudian dia juga memberikan contoh seperti apa desainnya. Kemudian ada juga beberapa teman kami juga yang mencoba menggabungkan antara botol satu dengan botol yang lain dengan cara apa kami bisa melekatnya. Nah, itu melekatnya menggunakan apa, Pak? Ya, ini kebetulan agak sedikit berbeda. Kita tidak memakai lem, tapi merekatnya dengan cara mensoldernya, Pak. Dengan solder elektronik gitu, Bu. Jadi dilelehkan, kemudian disatukan gitu ya, Pak? Betul. Butuh waktu berapa lama, Pak, untuk membuat pohon Natal setinggi 3,5 meter itu, kemudian di belakang ada dekorasi-dekorasi itu? Setelah kami kumpulkan selama 7-8 bulan tadi, kita mulai start untuk mendekor di gereja ini mulai tanggal 12, Pak. Tanggal 12 Desember. Tapi tentunya sebelumnya kita sudah merekatkan antara satu botol dengan botol yang lain, sehingga bentuknya sudah berupa box atau kotak-kotak, Pak. Jadi tidak individual gitu. Kesulitan apa saja, Pak, yang ditemui ketika membuat pohon Natal dari botol bekas ini, Pak? Kesulitannya pertama kali ya jelas kita harus berkorban ya, Bu. Ada satu tempat yang dikorbankan untuk menampung ini. Tentunya kita cari satu rumah yang tidak terpakai, kemudian kita kumpulkan di sana, seperti kita mengumpulkan barang-barang bekas yang tidak terpakai. Karena selain botol dan gelas ini juga ada kardus-kardus, juga kayu-kayu yang dipakai untuk alas panggung yang ada di belakang kami ini, Bu. Jadi baik, setelah itu kita bersihkan satu persatu. Baik, Pak Untung, terima kasih atas waktunya bersama kami. Selamat Natal, Pak. Selamat Natal, Pak. Merry Christmas, Happy New Year. Ya, Merry Christmas, Happy New Year juga, Pak Untung. Terima kasih. Ya. Dan kita akan beralih ke informasi.